Selamat pagi, saudara-saudari, sahabat Tuhan Yesus. Senang kita berjumpa kembali pada hari ini dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami menyambut hari ini dan kami ingin mengisi hari ini dengan baik, seturut dengan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus bekerja, menolong setiap kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami juga memahaminya, serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berfirman-Lah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, pembacaan Alkitab pada hari ini dari Mazmur 144 ayat 9 sampai dengan 15. Saya akan bacakan Mazmur 144 ayat 9 sampai 15 dengan memakai Alkitab terjemahan baru kedua Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian Mazmur 144 ayat 9 sampai 15. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu. Dengan mandolin 10 senar aku hendak bermazmur bagimu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan membebaskan Daud hamba-Mu. Bebaskanlah aku dari pedang bencana dan lepaskanlah aku dari cengkraman orang asing. Mulut mereka mengucapkan dusta dan tangan kanan mereka bersumpah palsu. Kiranya anak-anak lelaki kita seperti tanaman yang tumbuh subur pada masa mudanya. Dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Kiranya gudang-gudang kita penuh dengan berbagai hasil usaha kita. Kambing domba kita menjadi beribu-ribu, bahkan puluhan ribu di padang-padang kita. Kiranya lembu kita tambun-tambun, tidak ada lagi wabah dan keguguran, dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudari, Mazmur 144 ayat 9 sampai 15 yang tadi kita baca adalah perikop yang menyuarakan tema pengharapan. Ini adalah doa dan pernyataan iman dari Daud yang mengungkapkan pengharapan kepada Tuhan. Kata-kata Daud ini ingin mengingatkan kita bahwa di tengah berbagai tantangan dan ketidakpastian dalam hidup, selalu ada alasan untuk menyanyikan nyanyian baru, nyanyian pengharapan. Paling tidak ada 4 pengharapan yang Daud nyatakan dalam Mazmur ini. Pertama, nyanyian baru ini adalah nyanyian pengharapan agar terlepas dari bencana dan kejahatan. Ayat 11 menyatakan, bebaskanlah aku dari pedang bencana dan lepaskanlah aku
dari cengkraman orang asing. Mulut mereka mengucapkan dusta, dan tangan kanan mereka bersumpah palsu. Kata-kata ini mengingatkan kita pada bagian dari doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudari, bencana dan kejahatan merupakan hal-hal yang dapat membuat kita susah, kecewa, marah, sedih, pahit, bahkan hancur. Tentu kita tidak ingin hal-hal ini terjadi pada kita dan pada keluarga kita, pada orang-orang yang kita kasihi. Namun, kehidupan di dunia ini membuktikan bahwa berbagai peristiwa malum, untuk mengatakan peristiwa-peristiwa buruk, peristiwa-peristiwa malapetaka, seperti bencana dan kejahatan, semua itu masih sering terjadi. Kalau pikiran kita terarah hanya kepada hal-hal yang buruk, kepada hal-hal malum dalam kehidupan ini, tentu hidup kita jadi sangat berat. Tidak mustahil kita pun jadi terus-terusan dicengkram rasa takut. Bahkan kita menjadi orang yang putus asa. Nah, nyanyian baru, nyanyian pengharapan yang Daud nyatakan ini mengajak kita untuk mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan saja. Tuhanlah sumber pengharapan kita. Dialah yang mampu melepaskan kita dari peristiwa malum, peristiwa malapetaka, bencana dan kejahatan. Kita memohon kepada Tuhan agar kita terlepas dari bencana dan kejahatan. Dan saya percaya Roh Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita, membuat kita waspada dalam hidup ini. Waspada terhadap bencana dan kejahatan yang mungkin datang tiba-tiba. Jadi mari kita selalu berdoa. Ya Tuhan, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Yang kedua, nyanyian baru ini adalah nyanyian pengharapan akan masa depan yang baik bagi generasi muda, bagi anak-anak, laki-laki, dan perempuan. Ayat 12 menyatakan, kiranya anak-anak lelaki kita seperti tanaman yang tumbuh subur pada masa mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahatkan untuk bangunan istana. Ayat ini jangan dipahami secara letterlek, secara harfiah. Karena kalau dipahami seperti itu, berarti pemazmur memandang anak-anak perempuan hanya sebagai hiasan istana raja. Kita mesti memahami bahwa mazmur yang kita baca tadi sedang menyatakan pengharapan kepada Tuhan agar anak-anak laki-laki dan perempuan, singkatnya generasi muda, mendapatkan masa depan yang baik dan indah. Saudara-saudari, masa depan yang baik dan indah bagi generasi muda tentu bergantung dari apa yang dikerjakan pada masa kini. Kalau yang dikerjakan pada masa kini berarti, bermakna, dan baik, maka kemungkinan besar pada masa depan yang terjadi adalah
kebaikan, bukan keburukan. Kalau begitu, kata-kata pengharapan akan masa depan yang baik bagi generasi muda seharusnya mendorong kita untuk mengerjakan hal-hal yang bermakna dan baik pada masa kini. Untuk itu, sekarang ini, pada masa kini, relasi dan kerjasama yang baik antara generasi tua dan generasi muda mesti terjadi. Dan semua itu, relasi yang baik itu untuk mengerjakan hal-hal yang bermakna, yang berarti, dan positif untuk kehidupan yang berkelanjutan. Dalam bahasa kerennya, relasi yang baik intergenerasi perlu diwujudkan untuk program kehidupan yang sustainable, kehidupan yang berkelanjutan. Sampai di sini saya seringkali merasa sedih ketika mendengar cerita-cerita tentang bagaimana orang-orang tua, senioren kalau orang Belanda bilang, memperlakukan anak-anak muda dengan anggapan-anggapan bahwa anak-anak muda payah karena tidak punya pengalaman, tidak bisa kerja, tidak dapat diandalkan, dan sebagainya. Sebaliknya, orang-orang muda juga tidak jarang memperlakukan senioren, orang-orang tua, sebagai orang-orang yang bikin repot saja, bikin banyak pekerjaan, bawel, banyak omong, dan sebagainya. Itulah yang seringkali terjadi. Relasi yang tidak begitu baik. Relasi antara pendeta yang masih aktif di struktur organisasi gereja dan pendeta yang sudah emeritus tidak jarang juga terjalin buruk. Tidak saling memperhatikan, tidak saling menopang, tidak saling membantu. Akibatnya masa depan pun begitu-begitu saja. Malah cenderung menjadi tambah susah. Nyanyian baru, nyanyian pengharapan yang diungkapkan Mazmur 144 ini sungguh mendorong kita untuk menaruh pengharapan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan bekerja menjadikan masa depan yang baik bagi generasi muda. Tuhan juga sekarang ini memanggil generasi tua dan generasi muda untuk saling memperhatikan, saling menopang, saling membantu. Untuk mewujudkan kehidupan yang baik, yang berkelanjutan sampai masa depan. Yang ketiga, nyanyian baru ini adalah nyanyian pengharapan akan kesuksesan atau bonum dalam kehidupan. Ini dapat kita baca pada ayat 13 dan 14. Di sini kita mesti memahami bahwa sukses atau bonum, ingat kata bonus, sesuatu yang baik, semua itu dimaksudkan tidak semata-mata berkaitan dengan materi atau kekayaan. Tapi kesuksesan, bonus, adalah perwujudan dari persekutuan yang hidup dan damai sejahtera. Dengan kecukupan untuk semua dan tanpa rasa takut akan kekurangan. Itulah sukses. Hidup shalom, damai sejahtera, dan hidup dalam kecukupan, tidak takut kekurangan. Kesuksesan dalam hidup yang dinyatakan
dalam nyanyian baru, nyanyian pengharapan ini adalah suatu visi holistik tentang kesejahteraan, di mana kecukupan materi, kedamaian, dan keadilan sosial berlangsung bersama-sama. Akhirnya, saudara-saudari, yang keempat, nyanyian baru ini adalah nyanyian pengharapan untuk setia hidup bersama Tuhan. Ayat penutup dalam Mazmur ini, yaitu ayat 15, menyatakan, berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Di sini pemazmur mengajak kita untuk kembali ke dasar dari semua pengharapan, yaitu relasi yang setia dengan Tuhan. Saudara-saudari, kebahagiaan dan pengharapan sejati memang datang dari hidup setia bersama dengan Tuhan. Saya percaya pengalaman hidup kita masing-masing membuktikan hal itu. Hidup setia bersama dengan Tuhan berarti mempercayai, mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Baik ketika kita mengalami bonum, sukses, maupun ketika kita mengalami malum, bencana, malapetaka, atau kejahatan. Dalam kesemuanya itu, kita memiliki pengharapan untuk tetap setia hidup bersama dengan Tuhan. Sungguh, saudara-saudari, bagi kita orang percaya, ada nyanyian baru, nyanyian pengharapan, nyanyian yang menguatkan dan membahagiakan perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami ingin menyanyikan terus nyanyian baru, nyanyian pengharapan kami padamu, ya Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya yang dapat kami andalkan di sepanjang perjalanan hidup kami. Di gelapnya masa mendatang, firman-Mu adalah terang bagi langkah perjalanan kami. Biarlah ketika kami mengalami ketenangan dan kegelisahan dalam hidup ini, kesenangan dan kesusahan, sukacita dan duka cita, manis dan pahit kehidupan, kami tetap mampu menyanyikan nyanyian baru, nyanyian pengharapan padamu, ya Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong kami selalu, menjadi suara yang menenteramkan dan membahagiakan hidup kami. Roh-Mu, ya Tuhan, memberi kami kekuatan agar kami hidup setia bersama-Mu dalam jalan dan kebenaran dan hidup Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, doa pagi kita selesai. Kita lanjutkan perjalanan hidup kita dengan nyanyian baru, nyanyian pengharapan yang selalu memberi kekuatan dan penghiburan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.